Baik, pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, kali ini Mang Cek Fikri bakal membawa pemirsa ini terkait tentang naiknya tarif dari PDAM yang dirasakan oleh warga kota Palembang, yang membuat banyak masyarakat bertanya-tanya kira-kira apa dan penyebab dari kenaikan tarif PDAM ini. Kali ini Fikri bakal mewawancarai Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Baik pemirsa, sekarang Fikri sudah bersama dengan Pak Adrian selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita mulai ketemu. Panas tahun ya ketemu. Panas tahun kemarin syuting sebulan ya. Iya Pak. Baik, langsung baik. Ini Fikri pengen bertanya nih Pak terkait naiknya tarif atau iuran dari PDAM oleh warga kota Palembang. Ini sebelumnya Ombudsman Dewek sudah pernah ketemu belum Pak sama pihak PDAM? Iya, jadi kebetulan kemarin Ombudsman memang diundang juga hadir di pertemuan di PDAM, itu turut hadir juga kemarin itu dari LKI, lalu kemudian ada forum pelanggan yang memang dibentuk oleh PDAM. Ada beberapa hal memang yang jadi stressing dan mungkin juga ya temuan kami juga di pertemuan itu. Yang pertama bahwa memang ternyata PDAM kurang dalam hal sosialisasi kegiatan mereka selama ini. Tidak ada pemberitahuan yang secara luas kepada masyarakat bahwa di bulan untuk tagihan bulan April, Mei itu mereka tidak menurunkan petugas untuk mencatat. Tetapi tagihan yang dilakukan di masyarakat itu PDAM memakai tagihan di bulan Maret seperti itu. Nah, jadi memang banyak pemirsa ya penyebab dari naiknya tarif PDAM itu tadi. Terakhir ini Pak Adrian, untuk masyarakat yang masih mengeluh solusi yang harus dilakukan ke masyarakat yang ribut lah, menggerutuk, ngapo lah biaya dari PDAM ini naik, apa yang harus mereka lakukan Pak? iya, mungkin bagi ada beberapa masyarakat yang masih belum puas nih. Oh ini kayaknya walaupun hitung-hitung udah selisih-selisih, oke saya mungkin ada selisih nih. Tapi mungkin merasa bahwa kenaikan itu juga nggak masuk akal. Misal ada yang kita baca di koran, saya biasanya Pak bayar misalnya 100.000, tetapi kenapa tiba-tiba bulan Juli ini saya mesti bayar ada yang sampai misalnya 700.000. Walaupun dihitung-hitung selisih pemakaian pun tetap tidak masuk akal. Nah itu tadi PDAM memang sudah membuka ruang untuk melapor. Jadi PDAM juga akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan secara konsistensi. Akan dilihat nanti permasalahan di mana, apakah nanti ternyata meteran yang rusak, ataukah nanti ada kebocoran, ataukah nanti ternyata data yang mereka catat itu tidak sama dengan data di meteran. Ini PDAM betul-betul terbuka untuk menyelesaikan ini. Dan memang kemarin juga kita minta agar dibuat opsi juga agar bagi masyarakat yang memang oke Pak ini betul aku yang pakai ini mungkin, tapi aku tidak mampu bayar ini. Karena rasa-rasanya mungkin kalau mau bayar uang 1 juta langsung sekaligus kami berat di kondisi ini. Nah ini PDAM kemarin kita minta juga agar dibuat opsi. Misal yang kelebihan bayar tadi yang cukup besar itu dibuat dicicil seperti itu, mungkin 6 bulan, mungkin berapa bulan seperti itu. Dan nampaknya PDAM juga terbuka untuk opsi-opsi seperti itu. Baik, jadi itulah tadi pemirsa intinya PDAM membuka pintu lebar. Jadi buat pemirsa silakan melapor, kayak dicek dan diperiksa dulu, dan pasti ada solusi kayak yang dikatakan sama Pak Adrian tadi. Terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Terdoakan masalah ini cepat terselesaikan, lemak di PDAM, lemak juga di masyarakat tentunya. Baik pemirsa Pal TV, terima kasih banyak dari Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Fikri Haikal Mardiansyah melaporkan.